Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan saya sendiri, Nur Asna Konita, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan samping saya ada Rekanita Kartika Cahyani sebagai pemateri. Oke, langsung saja, silahkan videonya disimak baik-baik. Oke, selanjutnya, nah di sini ada manfaat kimia polimer. Sebelumnya saya cantumkan di awal karena banyak sekali manfaat dari kimia polimer itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada gambar-gambar contoh dari polimer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin-poin yang akan kita bahas untuk video kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu tentang sejarah singkat polimer, yang kedua yaitu tentang pengertian polimer, yang ketiga ada struktur, sifat, dan klasifikasi polimer, yang keempat ada implementasi nilai-nilai keislaman pada kimia polimer. Untuk selengkapnya langsung saja untuk latar belakangnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang latar belakang makalah. Nah, kenapa dari kelompok 11 mengambil tema tentang kimia polimer? Di sini ada 3 poin. Nah, itu ada yang pertama, karena kimia polimer itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sebelumnya sudah saya gambarkan contoh-contohnya di slide tadi sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kimia polimer itu juga banyak sekali dampaknya dalam pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga sendiri itu ada implementasi nilai-nilai keislaman pada polimer. Nah, nanti apa saja sih yang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kimia polimer gitu. Nah, dari latar belakang tersebut kami kelompok 11 tertarik membuat makalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman pada kimia polimer. Nah, dengan 4 poin tadi meliputi sejarah, kemudian pengertian, struktur, sifat, dan klasifikasi, serta implementasinya. Oke, selanjutnya untuk poin sejarah, kemudian pengertian, struktur, sifat, dan klasifikasi akan dijelaskan oleh Rekanita Kartika Cahyani. Silakan. Sejarah polimer. Kata polimer pertama kali digunakan oleh kimiawan Swedia Berzelius pada tahun 1833. Sepanjang abad 19, para ilmuwan bekerja dengan makromolekul tanpa memiliki suatu pengertian yang jelas mengenai strukturnya. Industri polimer berkembang diawali ketika Charles Goodyear dari Amerika Serikat berhasil menemukan vulkanisasi pada tahun 1839. Setelah itu, berbagai modifikasi polimer pun mulai berkembang, seperti modifikasi selulosa dengan asam nitrat pada tahun 1870, ditemukannya damar fenolik pada tahun 1907, polifenol etena atau polistirena tahun 1930, polietena atau polietilena pada tahun 1933. Selanjutnya, pengertian polimer adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian, yang bila digabungkan berarti banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Unit ulang pada polimer biasanya ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer tersebut. Struktur polimer. Polimer merupakan molekul yang besar, maka polimer umumnya disajikan dengan menggambarkan hanya sebuah rantai. Untuk kebanyakan polimer, molekul-molekul ini memiliki rantai yang sangat panjang. Rangka utama dari polimer biasanya berupa serangkaian atom karbon, seringkali berikatan tunggal. Molekul primer tersusun atas rangkaian dari unit-unit mer yang berulang-ulang. Struktur unit ulang dari polimer tidak hanya merefleksikan monomer-monomer pembentuk polimer tersebut, tetapi juga memudahkan alternatif penulisan struktur polimer menjadi lebih sederhana untuk merepresentasikan makromolekul ini. Misalnya polietena dinilai sebagai polimer yang paling sederhana. Penulisan struktur polimernya dapat dijelaskan dari persamaan reaksi yang terdapat pada gambar 2.1. Penulisan sederhana dari struktur polietena ditunjukkan pada gambar 2.2. Selanjutnya ada sifat-sifat polimer. Berdasarkan sifat-sifatnya, polimer dapat dibagi ke dalam 3 kelompok umum, yaitu elastomer, serat, dan plastik. Yang pertama, elastomer adalah kemampuannya untuk direnggang di bawah tekanan atau direntangkan, dan dapat kembali pada bentuk awalnya bila tekanan dikurangi atau elastis. Contoh elastomer antara lain adalah karet, baik alam maupun sintesis, dan silikon. Yang kedua ada serat. Serat adalah polimer yang mempunyai sifat gaya renggang yang tinggi di sepanjang sumbunya. Serat merupakan polimer seperti benang yang dapat ditenun menjadi kain. Yang ketiga ada plastik, mempunyai sifat di antara elastomer dan serat, yang mempunyai bermacam-macam sifat pada suhu kamar. Contohnya adalah polistirena
dan polipropilena. Sifat polimer secara umum diantaranya yang pertama sifat termal. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Polimer yang dipanaskan ada yang menjadi lunak namun ada pula yang menjadi keras. Yang kedua sifat kelenturan. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan. Polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintesis. Yang ketiga sifat ketahanan. Terhadap mikroorganisme, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintesis. Sedangkan polimer alami seperti sutra, wool, dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme. Sifat lainnya yang dimiliki polimer diantaranya yaitu ringan dalam artian resiko bobot atau volume kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Dari ketiga kelompok tersebut, polimer dapat digolongkan berdasarkan struktur polimernya. Yang pertama, panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Yang kedua, gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Yang ketiga, percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Semakin banyaknya ikatan silang, maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga mudah patah. Yang kelima, sifat kristalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifatnya, rantai polimer akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya yang bersifat kristalinitas tinggi yaitu polimer dengan struktur teratur, sedangkan polimer berstruktur tidak teratur cenderung mempunyai kristalinitas rendah dan sifatnya amorf atau tidak keras. Polimer dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, polimer terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama ada polimer alam. Polimer yang terjadi secara alami. Polimer alam adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Contoh sederhana polimer alam adalah karet alam, pati, selulosa, dan protein. Yang kedua, polimer semi sintetik, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya selulosa nitrat, yang lebih dikenal dengan misnomer nitroselulosa, yang dipasarkan dengan nama seluloid dan gun cotton. Yang ketiga ada polimer sintesis, yakni polimer yang dibuat melalui polimerisasi dan monomer-monomer polimer. Polimer sintesis yang pertama kali digunakan dalam skala komersial adalah damar fenol formaldehida. Yang kedua berdasarkan struktur. Berdasarkan strukturnya atau bentuk susunan rantainya, polimer dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama polimer linear, yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya yang membentuk rantai polimer yang panjang. Contohnya polietilena, polivinyl klorida atau PVC, polimetil metakrilat juga dikenal sebagai PMMA, lucid, plexiglass atau perspek, poliakrylonitril, orlon atau kreslan, dan nilon 66. Yang kedua ada polimer bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Yang ketiga ada polimer berikatan silang atau cross-linking, yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lainnya pada rantai utamanya. Yang ketiga berdasarkan monomer. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan atas homopolimer dan copolimer. Yang pertama ada homopolimer, merupakan polimer yang terdiri dari satu macam monomer dengan struktur polimer yaitu sama. Salah satu contoh pembentukan homopolimer yaitu dari polivinyl klorida, seperti yang terdapat pada gambar. Pada gambar tersebut merupakan pembentukan polivinyl klorida atau PVC. Yang kedua ada copolimer, merupakan polimer yang tersusun dari 2 macam atau lebih monomer. Contohnya ada polimer SBS, polimer styrena, butadiena, styrena. Seperti yang ada pada gambar tersebut merupakan polimer styrena, butadiena, styrena. Nah, selanjutnya yaitu poin implementasi nilai-nilai keislaman pada kimia polimer. Nah, kami mengambil 5 poin terkait nilai-nilai keislaman yang ada di kimia polimer. Nah, sebenarnya banyak sekali ya untuk implementasi nilai-nilainya. Untuk yang pertama sendiri yaitu mengenai polimer umumnya tersusun atas senyawa hidrokarbon. Nah, langsung saja untuk ayat tersebut menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sebelumnya pada makalah sebelumnya sudah pernah disinggung ya tentang hidrokarbon sendiri. Namun dalam polimer hidrokarbon itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi polimer itu masih ada senyawa hidrokarbonnya. Nah, di sini ada Quran surah An-Nahl ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha
dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Nah, dalam surah tersebut ya menjelaskan bahwa daging hewan itu dapat bermanfaat bagi makhluk hidup yang berguna sebagai pemenuh kebutuhan manusia dengan memanfaatkan masing-masing bagi keberlangsungan tubuh manusia. Nah, salah satunya dalam hewan tersebut ada kandungan karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri menurut Campbell tahun 2002 itu merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Kemudian di situ ada struktur dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa, di mana itu merupakan karbohidrat jenis monosakarida ya. Sudah banyak dibahas di biokimia sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tanbutu bid-duhni wasibawil lil akilin. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu berasal dari pohon Tursina yang ada di ayat tadi. Nah, bahwa minyak zaitun itu banyak sekali dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, yang berarti bahwa minyak zaitun halal bagi manusia. Nah, minyak ini menjadi contoh minyak dalam biokimia dan merupakan salah satu contoh dari polimer. Nah, selain minyak zaitun dikonsumsi, sekarang minyak zaitun juga dibuat untuk produk kecantikan. Nah, sementara itu dari segi kesehatannya sendiri nih, minyak zaitun itu diteliti membuktikan bahwa minyak zaitun bermanfaat untuk alat pencernaan pada umumnya, terutama hati. Nah, mutu minyak zaitun ini melebihi minyak-minyak lainnya, baik minyak nabati maupun minyak hewani, karena tidak mempunyai efek yang dapat menimbulkan penyakit pada peredaran dan pembuluh darah arteri seperti yang terdapat pada jenis minyak lainnya. Nah, selanjutnya untuk Quran Surah Yunus ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samaa'i wa la asghara min dzalika wa la akbar illa fi kitabim mubin. Nah, ayat tersebut menjelaskan contoh dari polimer yaitu DNA. Nah, berdasarkan ayat tadi nih dijelaskan bahwa proses penciptaan makhluk hidup di bumi itu hanya Allah yang lebih tahu detailnya. Nah, umatnya hanya diperbolehkan mengetahui sebagian kecil dari proses penciptaan tersebut. Tidak hanya itu, bagian terkecil dari makhluk hidup DNA atau RNA dan protein itu sudah tertuang dalam Al-Quran Surah Yunus 61 ini. Nah, untuk di samping itu ada struktur DNA-nya sendiri. Nah, dalam makalah sendiri dikutip dari artikel warspite.com bahwa ada seorang ilmuwan muslim namanya Aziz Sancar. Beliau itu meraih Nobel kimia yang dinamakan nucleotide excision repair atau yang lebih familiar dengan istilah pemotongan nukleotida. Nah, beliau ini berbangsaan Turki dan Amerika. Nah, beliau ini berhasil mengembangkan dua cara memperbaiki DNA dan menjelaskan bagaimana mekanisme perbaikannya. Beliau ini merupakan profesor di Departemen Biokimia dan Biofisik di University of North Carolina, Amerika Serikat. Nah, pada dokumen Nobel Lecture yang dipresentasikannya pada 8 Desember 2015, beliau menyebut perbaikan DNA menggunakan fotolis dan excision nuclease atau pemotongan nukleotida. Nah, selanjutnya yaitu ada Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Nah, teman-teman pasti sudah tidak familiar lagi tentang ayat ini, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, dari ayat ini berisikan tentang dampak implementasi polimer secara berlebihan. Bahwa ayat tersebut menjelaskan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, dari ayat tersebut beberapa jenis polimer, terutama polimer sintesis ya, buatan manusia yang dijadikan kemasan makanan memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan. Nah, dalam hal ini biasanya limbah polimer sintesis itu menjadi masalah karena membutuhkan waktu lama, yaitu kira-kira 100-500 tahun agar dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Nah, misalnya itu untuk plastik sendiri yang merupakan salah satu penerapan kimia polimer juga memiliki dampak kerusakan di bumi.
Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permasalahan sampah plastik di Indonesia itu sudah sangat meresahkan sekali. Selain di Tiongkok, Indonesia juga sebagai negara pembuang sampah plastik terbesar di laut. Kemudian, sampah plastik itu dibuang sembarangan, menyedihkan saluran air itu tersumbat dan bahkan menumpuk di pintu-pintu sungai sehingga mengakibatkan banjir gitu ya. Kemudian plastik ini ditimbun di tanah juga sulit terdegradasi karena polimer sintesis ini merupakan bagian utama dari plastik dan terdegradasi dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, jika dibakar sendiri nih, plastik akan menghasilkan emisi karbon yang mencemari lingkungan. Nah, selanjutnya untuk Quran Surah Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'matahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabim munir. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga dan melestarikan segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi dari kerusakan dan pencemaran. Nah, tadi sebelumnya sudah dibahas ya untuk dampak dari polimer itu sendiri. Nah, dalam Quran Surah Luqman ayat 20, Allah ini sudah memperingati manusia untuk selalu menjaga dan melestarikan ciptaannya. Nah, serta menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya dan tidak berlebih-lebihan dalam memanfaatkan alam. Nah, dari ayat tersebut, banyak sekali para peneliti dan ilmuwan itu yang mencari solusi dari berbagai permasalahan dan terus berupaya menghasilkan suatu bahan atau produk yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya tadi tentang kemasan plastik. Nah, beberapa penelitian itu telah menghasilkan teknologi pembuatan plastik dari bahan alami yang dapat terdegradasi dalam waktu singkat yang disebut sebagai plastik biodegradable atau bioplastik. Nah, plastik biodegradable ini terbuat dari bahan polimer alami seperti pati, selulosa, dan lemak. Nah, dalam jurnal manajemen aset infrastruktur dan fasilitas di Balikpapan, polimer digunakan sebagai bahan campuran aspal dapat berasal dari sampah plastik itu sendiri. Nah, beberapa penelitian juga mengenai aspal memodifikasi agar dapat menghasilkan komposisi aspal modifikasi polimer dengan stabilitas yang tinggi dan dengan kadar aspal yang rendah. Selain itu, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aspal dan memanfaatkan ketersediaan sampah plastik. Nah, memperkuat dari ayat tadi, dalam Quran Surah Yusuf ayat 55-56 yang digambarkan pada Nabi Yusuf, yaitu seorang pengusaha yang pandai mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Nah, di situ ada ayatnya, Quran Surah Yusuf ayat 55-56, silahkan dibaca ya. Nah, dari ayat tersebut kami penulis jabarkan bahwa kita itu sebagai manusia yang diberi akal, pikiran, dan perasaan tentu saja tidak ingin merusak kehidupan di bumi. Apalagi manusia yang berpengetahuan sudah selayaknya bisa merubah mindset dan kebiasaan yang tidak baik. Mulai dari hal yang sederhana seperti membuang sampah atau menggunakan kantong plastik tadi secara diminimalisir, kemudian tidak berlebihan gitu kan, karena dampaknya juga akan berakibat pada kita sendiri. Nah, dari hal itu perlu adanya inovasi dari kita untuk mendaur ulang, mencari solusi, dan menggerakkan orang-orang supaya bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, dari hal tersebut, hal-hal kecil yang kita lakukan akan berdampak besar nantinya di masa depan. Nah, itu tadi pemaparan makalah dari kelompok kami. Kami dari kelompok 11 minta maaf apabila ada kesalahan, dan kritik dan sarannya dari teman-teman semoga bisa memperbaiki ke depannya. Silahkan jika ada kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar atau di WA group nanti ya. Oke, cukup sekian dari kami kelompok 11, kurang lebihnya tadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.